105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Barengan sama Ica Body Business to Business Sobat Fox dari jam 11 sampai jam 12 siang ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama, kalau misalnya Sobat Fox sudah lihat di Instagramnya Fox Radio Jogja sudah ada bocorannya. Ini adalah tamu hari ini adalah yang datang itu dari kulit ya. Ya dia kulit manusia ya. Tapi dia jualan kulit yang lain, oke. Karena namanya adalah Deres Leather. Dan sekarang kita sudah bersama dengan ownernya. Namanya siapa? Coba tolong kenalan dulu ya. Iya Mbak Ica, aku Odi. Odi ya, Iya. Odi Agam bukan? Bukan sih. Lebih ke? Odi Odi. Maga. Tinggal dibalik dong. Jangan malu-malu mas, tenang aja. Oke. Di sini kita malu-maluin aja ya. Oke. Ya, oke gimana. Dia grogi banget, Sobat Fox. Ini pertama kali Anda masuk ke studio radio kah? Iya. Iya, oh gitu ya. Jangan jaim mas ya, karena saya tidak pernah jaim ya. Oke. Mas Odi ini yang punya Deres Leather. Iya betul. Iya betul ya. Dan Deres Leather ini Mas Odi, apakah memang sederas itu orderannya? Jadi namanya Deres Leather atau Deres itu nama sebuah tempat atau adakah filosofi di belakangnya? Silahkan monggo. Harapannya sih gitu ya. Gitu ya. Harapannya orderannya Deres. Deres. Tapi kalau untuk nama sendiri sebenarnya karena pengennya itu biar bisa deres order aja juga gitu. Iya gitu, oh gitu. Jadi emang benar namanya begitu ya. Iya, tapi Iya. kita kemarin bikin nama itu karena memang biar orang bisa tidak hanya orang Jawa, apalagi kita base-nya di Jogja. Jadi deres secara bahasa Indonesia yang hujan deras sama yang deres kalau orang Jawa itu mengambil sari yang dari itu loh, pohon apa sih namanya? Pohon tebu. Bukan. Oh bukan. Pohonnya yang ini. Pohon jati. Sorry. Aku jadi blank. Serius aku jadi blank. Dari pokoknya dia mengambil sari dari pohon itulah yang pokoknya. untuk dijadikan bahan ban. Bahan-bahan, oh pohon Karet, karet. iya, sorry. Astagfirullah, pohon Maaf. karet dia ngeblank. Oke. Aku berhadapan dengan Mbak Ica, jadi ngeblank aku Oh jadi gitu di sini. ya, Iya. oke. Oke. Oh tenang aja mas ya, oke. Jadi ini namanya sendiri memang ada filosofinya, ada. ya. Memang dipilih Deres itu sendiri, Deres Leather, dan memang fokusnya ke kulit, Iya, ya. betul. Oke. Nah aku kan lihat di Instagramnya, ya Deres Leather. Di situ banyak sekali berbagai macam produk-produk yang bisa dibilang lucu-lucu gitu. Sobat Fox bisa, kalau misalnya Sobat Fox penasaran seperti apa produk-produk dari Deres Leather, itu Sobat Fox coba sekarang di cek ke Instagramnya, namanya apa sih? Deres Leather. Deres Leather ya? Iya. Itu doang ya? Iya. Deres Leather. Deres Oke. Leather, doang. Jadi namanya itu Sobat Fox, dilihat kalau misalnya siapa tahu Sobat Fox pengen pesen, langsung aja pesen ke situ bisa ya? Bisa banget. Sambil dengerin Business to Business, sambil dengerin aku ngobrol sama Mas Odi, bukan Odi Agam. 5.3 FM. .3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Di Business to Business hari ini Sobat Fox, aku ngobrol sama Mas Odi dari Deres Leather, ya Deres Iya. Leather, ya kan? Dia adalah ownernya dan mungkin dia juga yang memeras-meras pohon karet itu tadi ya. Enggak deng, enggak gitu ya Iya, konsepnya. enggak juga sih. Enggak juga ya, Oke. enggak sampai sejauh itu ya Pak ya. Tidak, itu hanya filosofinya Oh, aja itu. sih. Ya saya juga cuma Oke. bercanda ya Pak, biar Anda cair. Dari tadi dia yang aduh gimana nih Mbak, gimana nih. Nggak gimana kok, kita cuma ngobrol aja. Mas Odi, Oke, gimana? ini kan Deres Leather ini fokusnya adalah di kulit ya. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang perjalanan Deres Leather sendiri, dari tahun berapa sih Mas Odi dan bagaimana ceritanya awalnya Mas Odi kepikiran untuk bikin si perkulitan ini? Monggo Mas. Oke, gini baca. Sebenarnya itu aku kan punya usaha lain sebelum ini. Pandemi, hancur. Hancur semua. Oh, sama kita. Hancur.
Habis itu aku di rumah, aku di Jawa Timur sama mama. Akhirnya aku balik ke Jogja. Di Jogja aku ketemu teman-teman lama. Oke. Teman-teman lama termasuk sahabat-sahabatku. Waktu itu ada aku ke daerah Tajam sana ketemu sahabatku yang dia kebetulan punya toko sepatu kulit. Oke. Toko sepatu kulit di sana. Akhirnya ya kita ngobrol biasa sampai di titik ada bahan sisa-sisa kulit dari sepatu itu. Akhirnya dari yang si temen gue ini yang punya owner sepatu itu bilang, ini mau dibikin apa ya gitu. Tapi ini kalau berguna buat orang lain bagus nih gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol tiba-tiba ya, kenapa nggak kamu bikin aja gitu. Gitu ya. dia ngomong gitu. Salah satu awal mulanya itu. Oke. Terus aku disuruh ini bikin aja gitu. Awalnya aku ragu sih, karena aku memang basicnya nggak ada tentang kulit. Sama sekali. Karena aku basicnya kan di tur ya. Jadi ya aku karena mau di sisi lain karena butuh duit banget. Di sisi lain karena memang ya udahlah tantangan, aku suka tantangan juga. Ya udah aku terima. Aku dikasih waktu untuk berpikir itu 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Berpikir iya atau enggaknya. Sampai aku bilang, "Oke." Nah, di situ baru aku mulai belajar tentang kulit, tentang apapun tentang kulit. Itu. Awalnya aku nggak belajar tentang bikin dompet lah, bikin itu enggak. Segala macam. Pokoknya tentang kulit aja dulu gitu. Karena aku mau basicnya. Jadi aku belajar ada salah satu perguruan tinggi tentang kulit yang di Sewon itu, belajar di situ. Terus hasil dari peternakan itu aku juga belajar yang di UGM. Dengan beberapa yang menurut aku masternya di bidangnya dia. Terus aku belajar tentang orang sama chemical untuk pewarnaan dan segala macam itu hampir 6 bulan. 6 bulan Jadi, mempelajari semua itu sebelum akhirnya Mas Odi memulai, ya kan? Betul. Oke. Luar biasa ya. Berarti memang tapi Mas Odi ketika kan Mas Odi kan mempelajari ini selama 6 bulan ya. Pada saat Mas Odi mempelajari itu, apa sih pasti kan ada kayak wah, baru tahu nih. Wah, baru banget nih gitu. Ini benar-benar baru di dunianya Mas Odi. Pada saat itu yang jadi ada enggak sih kayak aduh, gue bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Gitu. Ada nggak sih Mas perasaan kayak gitu? Oke. Semua orang pasti, apalagi aku yang masuk ke dunia baru, yang aku nggak tahu itu apa. Yang aku tahu itu hanya dibogem itu aja kulit, jadi aku nggak ngerti tentang kulit kan. Ya sudah, akhirnya. Tapi terjun bebas aja gitu ya waktu itu ya. Terjun bebas. Yang Oke. pasti niat dan kata temanku yang sepatu itu, aku boleh sebut ya di sini? Boleh, silakan. Ada namanya Mbak Dani. Mbak Dani sama Susanto Umboro, yaitu 2 orang yang pertama kali support aku untuk ini. Mbak Dani itu yang punya sepatu Kiwa di Tajam. Oke. Itu ya apa ya, aku sampai titik aku kayaknya nggak sanggup deh. Itu baru 1 bulan. Tapi mereka yang menyemangatin, udah bisa gitu aja. Dan mereka nyemangatinnya yang ya udah sih jalanin aja lah, ngapain? Emang kamu mau nganggur? Kayak gitu kan? Gitu. Kepentok di situ. Oh iya sih. iya bener Balik juga, lagi gue, gitu. naik lagi. BU ya kan? Iya. Ya gitu. Iya kan? Sampai di titik ya sudahlah, aku jalanin aja. Awalnya terpaksa, tapi lama kelamaan jadi kayak asik ya. Ternyata enak seru ya gitu. Duitnya ada ya. Ada ya gitu ya. Karena ada duitnya jadi enak ya. Betul. Jadi memang ya gitu. Bermuaranya memang di situ ya, di uang. Iya, karena pandemi aku kan dulu di tour and travel ya. Oke. Langsung nggak ada sama Bener-bener sekali. gak ada. Iya bener, mati ya kan. Iya bener sih. Ya mau gak mau harus cari jalan lain dan keluar dari zona nyaman. Iya, ya. betul. Tapi saran dari Mas Odi ketika ada misalnya dari Sobat Fox yang juga mengalami hal yang sama, dan mungkin sampai sekarang dia kayak masih bingung, aku harus mulainya dari mana, atau aku bisa apa enggak. Saran dari Mas Odi sendiri apa sih yang akhirnya tuh memutuskan untuk terjun bebas aja gitu? Yang penting ya udah, kalau kamu ada niat jalanin aja. Jalanin aja ya. Jangan cuma hanya sekedar
plan A, plan B, tapi nggak jalan ya. Angan-angan percuma. sama aja percuma gitu. Mau itu terseok kayak mau itu langsung naik mau turun, yang penting jalan aja dulu. Mas Odi, aku mau tanya dong, modalnya gede nggak waktu awal-awal? Gak usah disebutin nominalnya, cuma cukup bilang, ya Ica, aku sampai jual apa gitu. Lumayan sih. Oke. Karena memang aku bilang lumayan karena memang itu nggak murni aku tahu dari awal. Jadi aku mencari tahu dan itu ternyata jadi aku tahu sekarang bahwa kalau kamu ingin belajar sesuatu itu tidak murah. Iya. Oke. Akhirnya Gitu. itu ya. Iya. Yang bikin gak murah juga ada ongkosnya ya Sobat Fox ya. Betul. Dan prosesnya yang pasti. Karena memang semua bahan yang saya gunakan itu kan dulu berawal kan dari kain sisa bahan perca itu. Dan itu untuk sepatu tidak murah harganya. Oke, ya, benar sekali. Akhirnya ya, karena aku sudah berawal dari basicnya bahannya dari yang di situ, mau nggak mau kan aku harus ngikutin kualitas nih. Iya dong, ya kan. Aku harus ngikutin yang setara dengan itu dan tidak murah, saudara. Jadi ya memang semuanya ujung-ujungnya adalah lagi-lagi uang. Tapi akhirnya menghasilkan Sobat Fox. Jadi tenang aja ya Mas ya. Dimana-mana memang menurut Mas Odi sendiri sebagai orang yang emang udah maksudnya istilahnya mengalami sendiri dari sebuah perjalanan yang sudah dibangun gitu ya, usaha yang sudah dibangun, kemudian dia harus terpaksa harus hancur berantakan gitu, lalu kemudian bangkit lagi. Kesulitan yang paling Mas Odi hadapin pada saat itu apa sih Mas? Kesulitannya adalah bahwa tidak semua orang, teman, keluarga itu mendukung kita. Oke. Aku setuju bagian itu. Ya, banget. Setuju sekali ya kan. Malah kadang-kadang ada backstabber juga ya. Ya kalau itu setuju ya. Jadi memang tapi dapat support dong dari orang-orang terdekat. Oke. Support yang paling menurutku paling berpengaruh orang tua. Orang tua ya. Mamahku apalagi. Oh gitu ya. Dia yang benar-benar support. Belum kau mau jualan apapun ya udah, yang berarti jalan aja, tak doain gitu. Dia jadi pembeli pertama juga nggak? Yang aku kasih hasil pertama. Oh gitu, adalah dirinya. Oh, so sweet sekali. Memang iya. Kayak ini ya, kayak dapat gaji pertama yang dikasih pertama kali ibu gitu ya. Betul. Itu dia Sobat Fox. Dari sini aja bisa kelihatan ya bagaimana seorang Odi yang bukan Odi Agam ini. Dan tadi gitu mulu gua. Bisa menginspirasi kita lewat terjun bebas ya dia di tempat yang sama sekali dia tidak tidak kuasai, sampai akhirnya dia bisa menguasai dan sampai akhirnya dia bikin lah yang namanya The Resleather. Itu perjalanannya. Nanti kita akan ngobrol bagaimana dan apa sih The Resleather ini, apa aja produknya, kemudian harganya ya kan. Kalau misalnya Sobat Fox mau tanya-tanya sama Mas Odi boleh banget di 0887 188 1053. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Ica Nembo dan juga Mas Odi dari The Resleather Sobat Fox. Ada yang tanya Mas Odi, The Resleather itu sekarang punya produk apa saja? Terus harganya mulai berapa? Dan apakah bisa bikin produk kulit yang custom atau requestan dari customer? Monggo Mas dijawab dulu aja ya. Untuk The Resleather itu kita sekarang ada 15 jenis. Seperti ID card, terus ada untuk dompet, yang slim dompet itu wallet, terus bifold, yang untuk card holder aja, terus ada gantungan kunci, ada ashtray, terus ada apa lagi ya aku ada 15 pokoknya. Jadi Sobat Fox tadi tuh di off air ya Sobat Fox, beliau itu sebenarnya menceritakan dulu awalnya dia punya sampai 35 jenis produk, tapi karena pusing jadi dia kurangin jadi 15. Sebenarnya pusingnya itu bukan karena produknya, tapi karena SDM-nya ya. Nggak ada. Jadi Mas, ini yang bikin kamu iya
Sendiri. Iya. Luar biasa. Serius, ini nggak bohong. Serius. Ada di highlightku itu aku lagi jahit sendiri, cutting sendiri. Oh my god. Dan ini jahit tangan loh Sobat Fox. Betul. Jahit tangan Sobat Fox, ini bukan semua pakai jahit mesin. tangan. Semuanya jahit tangan ya. Betul. Apa namanya itu yang aku kagumi juga dari seorang Odi ya, dengan dia yang terjun bebas di dunia perkulitan dari yang sebelumnya dia sama sekali nggak pernah ada di sana, sampai akhirnya dia benar-benar totalitas sampai dia bikin sendiri. Ternyata dia memproduksinya semuanya sendiri. Makanya jangan coba-coba Anda ya Pak ya. 35 produk sendiri tuh rasa-rasa mau gila ya kan? Bukan mau gila, kayaknya udah mau mati. Memang itulah karena memang di awal kan seneng tuh, oke bikin ini tuh, bikin ini, Jatah ya. Jadi seneng kan, terus heboh ya kan. Ada orderan nih seneng, lama-lama capek ya. Kayaknya 24 jam gak cukup. Gak tidur ya Pak. Betul, dan itu kalau kulit itu biasanya kita ngerjainnya tuh malam. Oke. Lebih dapat feel-nya karena ada satu orang yang aku pas belajar untuk plong untuk jahit tangan itu di daerah Jakal sana itu dia bilang, kalau kamu malam hari bikin kayak gini, kamu akan penasaran besok kalau siang ini kayak mana ya jadinya, seperti apa ya gitu. Kalau udah siang, kalau bikinnya siang-siang ya udah biasa aja. Oh gitu. Karena Kalau malam kan tuh dari lampu tuh, aku nggak tahu ya, tapi kayaknya masjid itu masuk gitu. Jadi cantik aja gitu ya. Oke. Tiba-tiba kalau malam kayak gini, siang-siang, keren ya ternyata. Kadang aja kayak nggak percaya, aku bikin ya. Gitu. Nah ini kasih bocoran harganya deh. Tadi ditanyain harganya, kisarannya aja. Untuk harga dari yang termurah itu ada di 50.000. Oke. Sampai yang paling mahal itu saya ada di 400-500 ya Sobat Fox. Itu wajar sekali untuk kulit dan bisa dibilang masih murah ya, karena dia produksi sendiri, dia bikin sendiri, dia cutting sendiri, dia polain sendiri, dia jahit sendiri ya. Aku ini sebentar ya. Oh ya, oke. Kalau untuk pola, udah ada orangnya. Enggak, pola itu berawal dulu itu aku satu aja aku beli pattern. Beli pattern satu. Habis itu karena di yang aku belajar sama orang-orang itu ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi something. Itu ya udah, akhirnya dari situ. Oke. Dan ada yang ngajarin juga bedah pola. Mungkin ini cara ini agak sedikit licik ya, tapi maaf ya pendengar ya. Jadi kita beli satu produk brand terkenal gitu, kita bedah pola, tapi kita modifikasi. Gitu. Oke, iya. Tapi kan memang semuanya kayaknya ATM itu semuanya dilakukan deh, ya, sama pebisnis gitu. Maksudnya ya why not gitu kan? Toh juga gambarnya tersedia juga gitu kan. Kalaupun kalaupun nggak ada barang aslinya gitu, kita bisa lihat di gambarnya, terus bentuknya bisa disamain gitu. I think it's oke, nggak ada masalah. Nah, tadi waktu pas ngobrol sama Mas Odi Sobat Fox, dia itu menyinggung satu istilahnya fokusnya dia yang lain juga gitu. Ada sesuatu yang kayak dia bilang tuh udah dikirim ke luar negeri. Kalau si si The Letter ini sudah bekerja sama dengan hotel ya. Udah. Dengan hotel, terus apalagi? Hotel sama aku BUMN juga udah. BUMN juga pernah. Udah gitu. Beberapa perusahaan besar sudah pernah juga. Dan rata-rata mereka karena produk yang ini lebih ke untuk yang dipakai mereka itu biasanya lebih ke ID card, gitu. Gantungan kunci. Kemarin BUMN juga gantungan kunci. Tapi kalau untuk yang skala besar itu ya sekarang lagi menekuni untuk menjadi maklun. Maklun. Oke. Nah itu tadi yang diomongin sama Mas Odi. Apakah itu Mas Odi? Jadi sepengetahuan saya ya, maaf kalau salah. Jadi sekarang itu maklun itu kan lagi banyak banget diminati di
dunia bisnis apapun itu. Apapun itu. Bahkan untuk makan, mulai dari makanan, mulai dari produk apapun sekarang itu maklun tuh ada. Jadi maklun itu kalau di aku itu ya aku hanya just produksi. Dan dikirim ke beberapa ada negara. Tapi kita lost brand. Jadi memang. Tapi bukan patent ataupun produk yang dari ada aku. Bukan. Dan itu biasanya lebih ke modif dan itu lebih ke baru yang hasil diskusi saya dengan si buyernya. Oke. Jadi satu bisa dibilang itu beda dari The Rose Letter, tapi juga tangannya yang ini juga kamu juga gitu ya. Di bagian dari The Rose Letter. Bagian dari The Rose Letter karena juga. Kita produksi sama. Tapi dia tidak pakai nama The Rose Letter gitu. Kemudian dikirimkan ke beberapa negara luar biasa ya, sudah sampai internasional ya Pak sekarang ya. Jadi yang kondisi Anda yang BU tadi sudah tidak ada ya? Masih tetap. Bu, BU Bu, setiap hari ada Bu. Ketawa kakaknya. Aku hanya mancing. Kan kita butuh Bu. Memang itu memang terjadi ya. Kalau kata teman-teman yang ada di sini, gaji itu hanya lewat saja ya. Tapi kan paylater masih ada. Makanya justru itu gaji hanya lewat saja. Karena paylater ya kan. Betul. Kapan kelarnya? Ini ada yang tanya lagi. Aduh, banyak yang nanya sebenarnya Mas Odi. Sepertinya mereka penasaran. Boleh. Oh iya, tadi bisa produk custom nggak sih kalau si Deres? Kalau untuk produk custom, kalau untuk sesuai dengan produk yang kita punya, bisa. Tapi dalam jangka dalam jumlah yang banyak kali ya? Iya, ada minimal ordernya. Ada minimal ordernya. Boleh custom Sobat Fox tapi ada minimal ordernya ya. Terus Mas Odi, The Rose Letter itu produksinya mengambil bahan baku dari mana saja, kemudian produk sudah dipasarkan di mana. Ini tadi full handmade semua karyanya Mas Odi ya. Produk yang paling lama proses pembuatannya apa? Nah itu dulu deh, yang paling lama proses pembuatannya apa? Yang paling lama proses pembuatannya itu adalah untuk dompet. Dompet. Dompet itu ada slip-slipan untuk yang cardnya itu. Karena sebenarnya kalau kita bikin yang biasa aja sih bisa aja sih di lem bawah, atasnya tinggal ikut dijahit itu. Tapi di kami kita kan karena tagline kita kan lebih simple elegan ya. Jadi kita kayak mana caranya ini tuh simple, elegan, tidak gede, tidak tebel, dan pelan-pelan. Jadi memang apa ya? Ya yang paling ribet itulah gitu ya, paling susah. Karena ada contoh ya, karena kan aku main di dual warna ya. Bukan dia di dua satu warna. Sobat Fox, bukan satu warna. Iya, lucu-lucu tahu. Aku udah lihat Sobat Fox barang-barangnya. Lucu gemes. Aku main di dua warna nih. Jadi perpadu ini waktu antara satu dan satu ini kan harus terkait nih. Iya. Kayak mana caranya ngitung plongnya ini? Oke. Gitu. Karena ada kan ini tidak supaya ini ya. Supaya ini loh antara yang sesuai. Iya. Ngerti. Dan biar bisa sampai sini, biar nggak kelebihan. Itu gimana? Ya itu ada alatnya sendiri. Jadi memang kalau yang proses yang paling lama, kalau aku pribadi itu dompet. Dompet yang paling lama ya. Paling lama dompet. Terus Mas Odi, aku mau tanya dong, berapa lama kamu akhirnya menguasai sampai bisa bikin sendiri gitu? Itu tadi 6 bulan. Selama 6 bulan itu. Jadi Anda sambil mencari tahu tentang apapun itu ya Pak, sambil juga belajar pembuatannya. Serius? Iya. Luar biasa. Pagi aku ketemu beliau-beliau yang concern di bidangnya itu tentang kulit, yang dosen kulit segala macam. Pagi. Siangnya aku belajar dengan orang untuk pola. Malamnya aku belajar untuk dia ngeplong yang bikin bolongannya sama untuk jahit. Finishingnya itu biasanya nanti kalau udah jadi satu, itu yang paling lama sebenarnya lebih ke finishing. Finishingnya itu ini malahan.
harus Iya, halus. diituin kan. Oke, Dan dilapisin. salah satu keunikan dari The Rest itu adalah dia unfinishing. Unfinishing. Oke. Jadi kelihatan ininya Apa kulitnya. masih tetap kelihatan kulitnya tapi tetap halus gitu. Oh, Kayak mana itu tuh? ciri khasnya Sobat Fox. Disitulah nilai jualnya si The Rest Leather ini. Kalau yang lain-lain mungkin harus pakai kayak ada lapisannya Iya, itu ya. ada lapisannya kayak karet tuh kan. Iya benar. Kalau ini enggak Sobat Fox, tapi tidak nampak gitu ya. Nampak seperti menyatu aja gitu. Tapi tetap kelihatan kulitnya, tetap bisa terasa kulitnya seperti apa. Bahan bakunya dari mana aja, Mas Odi? Ada yang tanya nih. Oke, kalau bahan baku untuk saat ini kami menggunakan dari Magetan, ada yang dari Jogja juga. Tapi ada beberapa yang kita ambil dari luar. Oke. Karena tadi ada kita menyesuaikan bahan yang Ya, dari awal kita sudah gunakan. Ya itu tadi ya, standarnya nggak boleh turun ya kan. Jadi betul. kalau bahannya udah dari luar ya udah dari luar terus gitu ya. Mantap Mas Odi. Produknya sudah dipasarkan di mana aja? Untuk produk kalau kita untuk lokal ya, aku dari 2019, sorry sebentar. Aku pameran-pameran di Jogja. Oke. Ikut pameran-pameran. Terus kalau sebenarnya karena bisnisnya The Rest itu kan aku kan bukan orang yang banci tampil ya. Oke. Jadi aku lebih ke Di belakang layarnya. Di belakang layar sama aku B2B untuk bisnisnya. Oke. Jadi aku datengin ke perusahaan, Klien, bayar. sales call lah istilahnya Iya. kalau orang ya gitu dah. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang The Rest Leather ini Sobat Fox, mungkin ada beberapa Sobat Fox yang baru dengar gitu namanya. Tapi kalau di dunia usaha seperti di hotel atau di BUMN gitu, mungkin mereka sendiri sudah sangat akrab sekali dengan Mas Odi ini ya. Dan Mas Odinya sendiri tuh bukan banci tampil ya. Ini aja pertama kali dia tampil di radio. Bukan tampil tapi streaming. Talk show. Anda streaming Pak, selamat. Oke. Tapi luar biasa ya perjalanan seorang Odi di The Rest Leather ini sampai akhirnya ada maklun itu tadi sampai dia bisa mengirimkan ke luar negeri. Itu hebat banget ya. Dari nol, dari benar-benar ini dari tahun berapa sih? Aku 2019 pokoknya pandemi itu drop langsung. Oke, jadi dari 2019 beliau sudah terjun ke dunia perkulitan ini dan sampai sekarang masih berdiri Sobat Fox. Itu harus diacungin jempol dan harus dicontoh perjalanan panjangnya Mas Odi. Kita masih ngobrol sama dia, masih ada satu segmen. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana dulu ya. Your soul, your hits. Di segmen terakhir Business to Business Sobat Fox, tapi masih ada Mas Odi dari The Rest Leather yang tadi dia juga bilang Sobat Fox pas off air kalau The Rest Leather ini tidak mendukung penggunaan plastik. Jadi mereka juga ikut melestarikan lingkungan ya dengan cara tidak mendukung penggunaan plastik. Jadi kalau misalnya Sobat Fox beli yang untuk ID card itu, kalau biasanya di untuk ID card kan ada plastik tuh di depannya gitu, ada mikanya, bener. Kalau di Mas Odi nggak ada, jadi benar-benar cuma kulit aja dan aku dapat satu. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Anyways Mas Odi, ini Gimana? sebagai segmen terakhir ya. Harapan ke depan deh untuk The Rest Leather, kemudian untuk yang tadi sudah dilakukan sama Mas Odi mengekspor ya, bisa dibilang kayak gitu ya, kirim ke luar negeri gitu ya. Oke, apa sih harapannya ke depannya? Monggo. Kalau ke depannya harapannya itu aku pengennya The Rest ini bisa diterima dengan bentuknya yang gitu-gitu. Gitu, yang unik itu. Dan ini sih aku pengen punya satu brand ini benar-benar bisa jadi satu brand yang oke, ini kulit Indonesia gitu. Iya. Apalagi Jogja gitu. Iya, Karena memang ada beberapa ini brandku ini produknya ini tuh sekarang itu kayak passport holder. Itu tuh kita ada batik,
Jadi kita grafir batik gitu di samping, ada yang dari untuk barong, ada yang bunaken itu, dan beberapa lainnya. Oke, Jadi oke. memang kalau beli di kami itu kan ada grafirnya, free Ya, grafir, ya, ya. dan bisa request nama atau logo, dan itu tadi karena mendukung itu Lingkungan lingkungan hidup, hidup, ya. itu kita packingnya tidak menggunakan plastik. Tapi pakai box. Pakai box, dan kita kirimnya pakai paper bags. Luar biasa. Gitu. Wuhu. Ya, salah satu. Pokoknya eksklusif dan otentik ya. Yep. Tapi kalau Sobat Fox melihat produksi-produksi dari atau produk-produknya si The Letter ini otentik sekali Sobat Fox. Raw, bener-bener apa ya? Kelihatan di situ bahwa memang dia dibikin handmade gitu ya. Kemudian juga nggak embel-embel gitu, maksudnya bener-bener ya asli gitu, kayak gitu. Tapi kulit, dan udah pasti kalau kulit sih mau berapa tahun, ya kan? Ya. Bener Dan nggak? ada satu lagi, yang beli di kami itu dapat garansi. Dapat garansi. Garansinya adalah jahitnya itu seumur hidup. Seumur Jadi hidup. kalau Oke. karena kan kalau jahit kulit itu kan dia ada silangnya, Iya, jadi iya, dia saling iya. kunci. Oke. Kalau jahit mesin itu kan sekali dilepas Iya, akan lepas. akan lepas, Kalau heeh. untuk kami itu karena ada jahit kunci, kami berani garansi. Jadi kalau sampai itu lepas mungkin gitu. sampai sejauh ini dari 2019 sampai sekarang belum ada. Belum ada. Alhamdulillah belum ada. Tapi kami di boxnya itu kami kasih garansi bahwa jahitannya itu sebagai garansi, bahwa kalau garansi itu jahitnya lepas, tinggal Bawa, kasih ke oke, kami oke, atau oke. dikirim, nanti kami jahit ulang dengan benang yang sama atau yang lain, nanti kita balikin lagi dan itu free. Oke, keren. Menyenangkan ya, menyenangkan sekali kalau ngobrol sama orang-orang yang bisa dibilang mereka nggak pernah tampil, tapi sebetulnya mereka justru mereka adalah juru kuncinya gitu ya. Oke. Dan salah satunya adalah Mas Odi dari The Letter. Thank you so much Sama-sama, sudah datang ke Eja. sini. Terima ya. kasih juga. Sudah Oh, menginspirasi. Apalagi? Aku Monggo. boleh ngucapin terima kasih nggak sih Boleh untuk banget dong, seorang? silahkan. Aku mau ngucapin terima kasih yang tadi itu untuk Mbak Dani. Mbak Dani yang punya Kiwasus. Boleh dicek di itunya. Itu cikal bakalnya The deres. Letter. Oke. Bahannya Awalnya hampir dari dia. sama dan sama. Alhamdulillah sampai saat ini samanya hampir 90% sama. Oke. Itu untuk Mas Santo, dia salah satu fotografer, Oke. dosen isi, dia yang memfoto produkku. Terus Desis itu sama orang-orang yang selama ini mendukung Ya, ya, dengan ya. membeli. Terima kasih. The Letter ya. Iya, betul. Aku mungkin belum beli ya, tapi aku fotoin nanti ya. Terima kasih, itu udah lebih dari cukup. Makasih banyak Mas Iya, Odi sudah datang, sama-sama, Mbak Ica. sudah menginspirasi. Mudah-mudahan di antara Sobat Fox yang saat ini mungkin lagi pusing dan bingung mau buka usaha apa gitu ya, dengerin Mas Odi yang terjun bebas dan bahkan fokus langsung di satu tempat yang sama sekali tidak pernah dia datangi sebelumnya. Nggak gitu terbayangkan. ya, nggak terbayangkan gitu, sampai akhirnya bertahan sampai sekarang 2023, berarti sudah 4 tahunan 4 ya. tahun. 4 tahunan, mantap. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Semakin banyak yang beli, Amin. semakin banyak yang kerja sama juga. Amin. Amin. Makin terkenal juga ke luar negeri, Amin. dikirim-kirim sampai ke luar negeri. Amin. Amin. Pokoknya Amin, sukses amin. untuk Mas Odi Iya. dan keluarga dari The Leather ya. Oke, terima kasih juga buat Fox ya. Yes, sama-sama. Terima kasih banyak untuk Sobat Fox juga yang sudah mendengarkan dari tadi jam 11 sampai ini jam 12 ya. Habis ini jangan lupa makan siang Sobat Fox. Oke. Masih lanjut barengan sama Ica Nombo di Zona Mesin Waktu sampai jam 2.